Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi sosiologi, yaitu bab harmoni sosial. Yang pertama yaitu mengenai pengertian harmoni sosial. Harmoni sosial sendiri merujuk pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat yang terjalin dengan baik, saling menghormati, dan bekerja sama dalam suasana yang damai. Hal ini mencakup rasa saling pengertian, toleransi, dan keadilan yang memungkinkan semua anggota masyarakat berfungsi dengan efektif tanpa konflik yang merusak. Selanjutnya yaitu mengenai aspek harmoni sosial, terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu koeksistensi damai, yakni masyarakat yang harmonis memungkinkan individu dan kelompok dengan latar belakang berbeda untuk hidup berdampingan tanpa konflik besar. Selanjutnya yang kedua yaitu kerjasama dan dukungan. Ada tingkat kerjasama yang tinggi antara berbagai kelompok, termasuk dukungan sosial dan solidaritas. Yang ketiga, penghargaan terhadap keberagaman, di mana penghargaan terhadap perbedaan dalam budaya, agama, dan pandangan hidup adalah bagian penting dari harmoni sosial itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni sosial. Ada 3 faktor yang mempengaruhi harmoni sosial. Yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor sosial sendiri merupakan struktur keluarga yang stabil dan mendukung dapat menciptakan individu yang lebih toleran dan sosial jaringan. Sosial jaringan yakni interaksi sosial yang positif di lingkungan sosial seperti teman, komunitas, dan tempat kerja dapat meningkatkan harmoni sosial. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi seperti kesetaraan ekonomi, yakni ketimpangan ekonomi dapat memicu konflik sosial, sementara distribusi kekayaan yang lebih merata dapat mengurangi ketegangan. Akses terhadap kesempatan seperti akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial membantu mengurangi ketidakpuasan. Selanjutnya, faktor yang terakhir adalah faktor budaya dan agama, seperti toleransi budaya, yakni pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dapat meningkatkan rasa saling menghargai. Praktik agama yang mendorong nilai-nilai toleransi dan kasih sayang berkontribusi pada harmoni sosial. Lalu yang selanjutnya yaitu contoh harmoni sosial dalam praktek. Yang pertama ada program sosial, yakni program yang memfasilitasi interaksi antar kelompok berbeda seperti festival budaya atau proyek komunitas. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah, kebijakan yang mendukung kesetaraan dan non-diskriminasi serta perlindungan hak minoritas. Yang ketiga yaitu inisiatif lokal, aktivitas lokal yang mengedepankan kerjasama seperti kegiatan amal atau kelompok diskusi lintas budaya. Lalu yang ketiga ada model kota harmonis. Contohnya seperti Singapura menerapkan kebijakan inklusi dan merayakan keberagaman budaya untuk mencapai harmoni sosial. Lalu ada juga Canberra di Australia yang mengadakan inisiatif untuk integrasi migrasi dan meningkatkan hubungan antar komunitas. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu program pendidikan seperti sekolah internasional yang mengajarkan nilai-nilai multikultural dan mendorong integrasi antara siswa dari berbagai latar belakang. Lalu yang selanjutnya seperti proyek komunitas di desa, proyek yang melibatkan berbagai kelompok dalam kegiatan yang memperkuat hubungan sosial, misalnya gotong royong antar warga desa. Yang selanjutnya yaitu contoh harmoni sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu program pendidikan inklusif, seperti kurikulum dan metode pengajaran yang menghargai dan menyesuaikan diri dengan berbagai latar belakang siswa, seperti bahasa, budaya, dan kebutuhan khusus. Misalnya, menggunakan materi ajar yang representatif dari berbagai budaya dan memastikan dukungan untuk siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Lalu yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler bersama. Kegiatan ekstrakurikuler seperti klub olahraga, musik, atau teater yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Hal ini membantu siswa bekerja sama dan membangun persahabatan yang melintasi batas-batas sosial dan budaya.
Lalu yang ketiga ada forum diskusi bersama, yang menyelenggarakan forum di mana siswa dapat berbicara tentang pengalaman mereka, tantangan, dan ide untuk meningkatkan lingkungan sekolah. Forum ini juga memungkinkan siswa untuk menyuarakan pendapat mereka dan mendengarkan perspektif orang lain. Lalu yang keempat ada program monitoring atau pembimbingan, yakni program di mana siswa senior membimbing siswa junior dari latar belakang yang berbeda. Ini bisa membantu siswa junior merasa diterima dan mendapatkan dukungan akademik serta sosial dari teman-teman mereka. Lalu ada pula tantangan dalam mencapai harmoni sosial. Yang pertama yaitu perbedaan budaya. Perbedaan dalam tradisi, kepercayaan, dan praktik sosial yang bisa menimbulkan ketegangan. Lalu yang kedua ada ketidakadilan ekonomi, yakni seperti ketimpangan ekonomi yang menciptakan jurang antara kelompok masyarakat. Yang ketiga ada stigma dan prasangka, seperti stereotip dan prasangka negatif yang menghambat interaksi positif antar kelompok. Lalu yang selanjutnya itu mengenai prinsip-prinsip dalam membangun harmoni sosial. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip mengenai harmoni sosial. Yang pertama ada toleransi, yaitu menghargai perbedaan pendapat, agama, budaya, dan latar belakang individu. Yang kedua ada keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada semua anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu keterlibatan, yakni melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kepentingan semua kelompok diperhitungkan. Yang keempat ada empati, yakni menunjukkan kepedulian terhadap perasaan dan situasi orang lain. Yang kelima, komunikasi yang efektif, yakni menjaga jalur komunikasi terbuka dan jelas untuk menghindari misinterpretasi dan konflik. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan mengenai materi harmoni sosial. Harmoni sosial sendiri merupakan fondasi penting bagi kestabilan dan kemajuan masyarakat. Membangun harmoni sosial memerlukan penerapan prinsip-prinsip seperti toleransi, keadilan, dan komunikasi efektif, serta upaya konkret seperti pendidikan, dialog, dan pemberdayaan. Dengan merancang aksi yang terencana dan melibatkan semua pihak, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang damai dan produktif. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai video pembelajaran materi harmoni sosial. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.